Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam perjalanan bersama perawan sesat menuju Bukit Garinda, Suto Sinting dikejutkan dengan kehadiran seseorang di hadapannya. Siapakah seseorang itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sial, begitu kesambutanmu pada orang yang tidak memusuhimu, Suto. Maafkan aku, Pramama Pikun. Kukira kau musuh yang ingin memukulku dari belakang. Ternyata Pramama Pikun adanya. Pramama Pikun, orang yang sudah berambut uban merata dengan alis dan jenggotnya pun putih semua, sedikit terpincang-pincang mendekati Suto. Dari mulut tuanya masih mengeluarkan gerutuan yang membuat pendekar mabuk jadi tersenyum geli. Aku tak pernah membokong musuhku, kecuali kepepet. Pramama Pikun hentikan langkah setelah jaraknya hanya 2 tindak dari Suto. Matanya terkesiap sekejap ketika memandang sosok tubuh perawan sesat yang dibaringkan oleh pendekar mabuk di rerumputan. Kejap berikutnya, orang tua kurus kering itu terkekeh dalam tawanya, sambil ia lirikan mata kepada Suto dengan menggoda. Aku tahu, kau ingin memperkosa gadis ini, bukan? Boleh. Pramama Pikun manggut-manggut. Menurut ramalanku, kau akan berhasil perkosa gadis ini, Suto. Lakukanlah, aku sepersembunyi dulu ya. Cepat tangan pendekar mabuk menarik kain pembalut tubuh Pramama Pikun di bagian pundak. Prat! Langkah lelaki tua yang mirip tulang dibungkus kulit itu jadi berhenti. Wajahnya dipalingkan ke belakang dengan malu-malu. Suto tersenyum dan berkata, tetaplah di sini, aku tidak akan perkosa dia. Dia pingsan. Kalau dia tidak pingsan, mungkin aku yang akan diperkosanya. Atau barangkali kau juga, Pak Tua. Hah? Aku? Oh, itu tidak mungkin. Aku sudah tidur semalaman dengan perawan sesat ini dalam sebuah gua. Tapi dia agaknya tidak berminat menikmati tubuh kurusku ini. Kau sudah bersamanya sebelum ini? Ya, dia mendesak aku dan ancam aku untuk menunjukkan di mana dirimu berada. Dia memang ingin sekali bertemu denganmu. Lalu kami berpencar. Aku ke utara dan dia ke selatan. Rupanya dia yang beruntung bisa bertemu denganmu. Tapi, oh iya, kenapa ia pingsan, Suto? Terkena pukulanku, jawab Suto sambil membuka tutup bumbung tuaknya yang menenggak beberapa teguk ketika Pramama Pikun bertanya. Apakah lukanya parah? Wah, sangat parah. Karena itu aku membutuhkan tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Aku tahu pukulan itu sebentar lagi akan membuat ia semaput. Lalu, kenapa kau ingin menyembuhkannya? Bukankah kau yang telah memukulnya dengan sengaja? Iya, tapi aku waktu itu tidak tahu bahwa ia akan membawaku pada seseorang yang menjadi kekasihku, yaitu orang yang bernama Dia Sariningrum. Terkesiap mata Pramama Pikun seketika itu juga. Terperanjat ia dalam kejut tertahan. Ada napas yang ditarik yang satu sentakan.
Dan pada saat itu, Suto melihat ada darah mengalir keluar dari lubang telinga Peramal Pikun. Keluarnya darah itu pernah dilihat oleh Suto beberapa waktu yang lalu ketika ia menyebutkan nama Dia Sariningrum. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton Pendekar Mabuk dalam episode Darah Asmara Gila. Melihat keanehan itu, hati Suto jadi bertanya-tanya. Mengapa ya? Tiap kali kusebutkan nama Dia Sariningrum, telinga Peramal Pikun itu jadi berdarah. Wajahnya pun kulihat terperanjat dan sorot matanya secepatnya beralih pandang ke arah lain. Dalam indera penglihatanku, ada rasa takut dan was-was dalam hati Peramal Pikun jika kusebutkan nama perempuan yang sangat kurindukan dan ingin kutemui itu. Mengapa ya ia begitu? Pasti ada rahasia aneh yang tersimpan dalam olehnya. Darah itu hanya menggumpal di tepi lubang telinga Peramal Pikun. Tapi agaknya Peramal Pikun tidak menyadari atau memang berpura-pura tidak mengetahui keluarnya darah kental itu. Bahkan Peramal Pikun segera alihkan pembicaraan kepada masalah lukanya perawan sesat itu. Suto, kalau kau butuh tempat untuk mengobati perempuan ini, bawalah dia ke pondokku yang kebetulan tak jauh dari sini. Ada siapa saja di pondokmu itu, Peramal Pikun? Tak ada siapapun selain diriku, jawab Peramal Pikun. Baiklah, tapi sebelum itu aku ingin ajukan satu pertanyaan tentang kekasihku yang... Ikutlah aku, potong Peramal Pikun. Ia segera menjejakkan kaki ke tanah dan tubuh kurus yang melenting di udara melesat ke arah tikungan jalan. Suto terkesiap sejenak, lalu bergegas mengangkat tubuh perawan sesat dan membawanya lari menyusul Peramal Pikun. Pendekar Mabuk memang sangat penasaran dengan perempuan cantik idaman hatinya yang ia temukan dalam semedinya di dalam gua tempat tinggal gurunya. Kalau saja waktu ia bersemadi, sukmanya tidak dipakai melayang kemana-mana, hanya khusus untuk mencari pusaka tuak setan, mungkin ia takkan sempat jumpa dengan perempuan cantik bernama Dia Sariningrum. Tapi menurut si gila tuak gurunya itu, jika Suto sempat bertemu dengan perempuan dalam semedinya, maka perempuan itulah yang kelak menjadi jodoh Suto dalam waktu yang tak terbatas. Tapi, di mana Dia Sariningrum berada? Sampai saat ini, Pendekar Mabuk belum bisa menemukan tempatnya yang pasti. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Pusaka Tuak Setan. Satu-satunya orang yang dianggap mampu menjadi penunjuk jalan untuk menemukan tempat tinggal Dia Sariningrum adalah Peramal Pikun. Hanya orang kurus kering itulah yang menjadi satu-satunya orang yang dicurigai Suto telah menyimpan rahasia tentang jati diri kekasih idaman hatinya itu. Tapi agaknya tak mudah mengorek keterangan dari mulut Peramal Pikun mengenai Dia Sariningrum. Karena setelah mereka tiba di pondok tempat bernaungnya Peramal Pikun, lelaki tua renta itu langsung mengajaknya bicara mengenai kesaktian dan kehebatan ilmu-ilmu yang dimiliki perawan sesat itu. Aku tahu dia punya guru yang sangat tinggi ilmunya, kata Peramal Pikun. Apakah gurunya itu yang bernama Dia Sariningrum? Pancing Suto, tapi Peramal Pikun tidak menjawab. Hanya tubuhnya yang ketara sedikit mengalami sentakan halus. Kemudian kembali telinganya tampak mengeluarkan darah tak banyak. Peramal Pikun kembali alihkan bicara. Lakukanlah penyembuhan dengan segera sebelum nyawa perempuan liar ini melayang. Agaknya dia memang orang yang kau butuhkan. Dia bisa membantumu. Kau yakin begitu? Tidak, jawab Peramal Pikun sambil keluar dari pondoknya yang beratap rumbia yang terletak di tengah kerimbunan hutan liar. Malam mulai datang. Cahaya purnama berpenda di atas memandangi bumi. Sejenak, Pendekar Mabuk ingat janji pertarungannya dengan manusia Sontoloyo pada purnama kedua nanti. Untuk sementara, ia kesampingkan dulu tantangan Dirgo Muktis tersebut yang masih membutuhkan pemusatan pikiran untuk penyembuhan luka perawan sesat. Ketika malam semakin kelam, selesai sudah penyembuhan yang dilakukannya terhadap perawan sesat, Suto tinggal menunggu perempuan itu siuman. Untuk membuang rasa penat di dalam pondok berdinding anyaman pandan itu, Suto melangkah keluar. Ditatapnya Peramal Pikun yang duduk di atas sebuah batu 5 langkah dari pondoknya, merenung sambil dongakkan kepala bak sedang mengamati indahnya rembulan. Pendekar Mabuk mendekatinya sambil menenteng bumbung tuak
yang tak pernah jauh dari jangkauannya itu. Ia duduk di batang pohon kering yang tumbang miring. Di sana ia teguk tuaknya beberapa kali, kemudian ia segera ajukan tanya pada Pramana Pikun. Luk. Aku ingin sekali mengetahui sesuatu rahasia yang amat penting bagi hidupku. Maukah kau menjawabnya? Apa gerangan yang akan ditanyakan Suto Sinting alias pendekar mabuk kepada Pramana Pikun? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.